VOA Indonesia di Amerika Serikat, Nova Purwadi. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Nova. Selamat siang waktu Indonesia. Ya, Nova, ini seberapa jauh debat terakhir ini menentukan suara pemilih ya? Ya, memang menarik sekali. Biasanya debat capres ada 3 kali debat capres dan 1 debat cawapres. Dan biasanya ini ikut menentukan dalam pemilihan presiden yang terjadi pada November. Biasanya dan kalau mengacu pada Pilpres 2016, saat itu sekitar 11 hingga 13% dari pemilih memasuki rangkaian debat, mereka masih undecided atau bimbang atau belum menentukan pilihan antara satu capres atau capres lainnya. Kondisinya berbeda saat ini. Berbagai survei menunjukkan sekitar 2 hingga paling banyak 8% dari pemilih yang masih undecided. Ini angka yang jauh berbeda dibandingkan 2016. Lalu satu lagi, faktor COVID. Faktor COVID dan faktor pandemi membuat banyak pemilih memutuskan untuk memilih lebih awal. Ini terjadi di negara bagian dan daerah pemilihan yang sudah membolehkan pemilihan secara awal di TPS, atau juga sejumlah negara bagian yang membolehkan pemilihan lewat pos. Dan angkanya menurut pantauan sebuah lembaga United States Election Project sudah mencapai 47 juta pemilih lebih. Dan ini dipastikan akan terus bertambah karena sejumlah negara bagian yang padat penduduk telah memulai juga pemilihan awal ini, termasuk Georgia, Texas, dan Florida. Dan ini melampaui perkiraan dari peneliti United States Election Project sendiri yang tadinya memperkirakan hanya akan naik ke angka 40 juta pemilih saja yang sudah melakukan pemilihan secara awal. Nah, apa artinya? Artinya banyak warga Amerika Serikat bukan hanya sudah menentukan pilihan, tapi sudah memilih. Sehingga mereka tidak akan tergerak untuk mendukung Presiden Trump atau mendukung calon penantang Joe Biden karena mereka toh sudah memberikan pilihan mereka. Jadi tampaknya debat capres kali ini tidak semenentukan dibandingkan debat-debat pada pilpres sebelumnya, karena tampaknya sejak September pengamat sudah melihat ada kristalisasi dan polarisasi yang menjadikan calon pemilih ini sudah pasti memilih Donald Trump atau Joe Biden. Tampaknya ini yang terjadi dalam pilpres kali ini. Tapi kita lihat tadi debat capres berlangsung relatif lebih santun ya dibandingkan dengan debat capres pertama di Cleveland, negara bagian Ohio, yang banyak diwarnai interupsi. Ini juga berkat salah satu langkah yang dilakukan oleh panitia, yaitu memberlakukan tombol mute setidaknya di 2 menit pertama yang diberikan kepada kandidat untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dan kadang-kadang kita juga melihat Presiden Trump atau Joe Biden tampak mulutnya bergerak tapi tidak ada suaranya kadang-kadang, tapi tetap saja terjadi perdebatan yang sangat seru. Nah, setelah debat capres pertama yang penuh interupsi, momentum tampaknya bergerak ke Joe Biden yang angka dukungannya menguat dibandingkan saat sebelum debat capres. Kali ini Presiden Trump ingin menarik kembali momentum yang telah dibangunnya kembali, antara lain dengan kampanye yang kembali berlangsung di sejumlah negara bagian kompetitif, Arizona, Florida, Pennsylvania, dan semacamnya, Sarah dan Nabila. Ya, Mas Nova, meskipun sudah ada beberapa pemilih begitu yang sudah memilih dan juga sudah menetapkan pilihannya, namun selain debat ini, menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana kemudian kedua kubu mendongkrak suara pemilih jelang 3 November nanti? Masih ada sedikit waktu. Ya, masih ada sedikit waktu dan waktu ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing. Presiden Trump masih melakukan kampanye akbar seperti yang dilakukannya biasa, yaitu tapi di udara terbuka untuk menghindari resiko penularan COVID. Tapi ini tetap seperti kegiatan-kegiatan massal sebelumnya yang ia lakukan, dan ia memang sangat suka dengan kegiatan seperti ini. Ia bisa saling memantau pendukungnya, dan inilah di mana dia bersinar bisa calon pemilih apa sudah merupakan pendukung kuatnya. Ia akan menggencarkan ini di negara bagian kunci. Banyak karena pemenang pemilu Amerika Serikat ditentukan oleh electoral college atau suara elektoral dan bukan oleh suara secara populer. Ini membuat
kampanye terkonsentrasi ke beberapa negara bagian kunci saja, Florida, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin. Banyak negara bagian ini ada juga sejumlah pemilih kunci yang harus direbut oleh kedua capres. Florida misalnya adalah sebuah negara bagian yang biasanya sangat menentukan dalam pilpres. Biasanya pemenang Florida selalu memenangkan pilpres juga. Dan di sana ada dua kelompok pemilih kunci yang patut dirangkul oleh kedua pihak. Pertama adalah para lansia. Bila Indonesia setiap tahun, sepanjang tahun, udaranya tropis dan kurang lebih menyenangkan begitu. Di Amerika Serikat, Florida adalah salah satu dari sedikit negara bagian yang cuacanya relatif hangat sepanjang tahun. Dan karena itu, alasan tersebut dan juga karena rendahnya pajak di Florida karena tidak ada pajak penghasilan negara bagian, banyak pensiunan memutuskan untuk pensiun di Florida. Di sana banyak warga lansia yang merupakan pemilih dan mereka ini biasanya merupakan pendukung kuat Partai Republik, Partai Presiden Trump. Tapi kali ini polling menunjukkan banyak yang mulai bergeser mendukung Joe Biden, antara lain karena tidak puas dengan kinerja Presiden Trump dalam hal menangani pandemi COVID. Lalu kelompok pemilih kedua yang diincar dan harus dimenangkan di Florida adalah warga Amerika keturunan Amerika Latin, alias Hispanic Americans, Latinos, dan mereka ini bukan monolitik tapi terdiri dari berbagai latar belakang. Yang Amerika Latin yang berasal dari Puerto Rico cenderung mendukung Partai Demokrat, sementara warga Latin keturunan Kuba dan Venezuela, mereka lebih cenderung mendukung Presiden Trump karena Presiden Trump menempuh garis keras melawan Venezuela, Kuba, dan negara komunis serta sosialis lainnya. Dan Anda perhatikan Presiden Trump sering menyebut lawan-lawan politiknya termasuk Joe Biden sebagai sosialis karena sosialis ini kata yang sangat alergi bagi warga Kuba Amerika dan juga Venezuela Amerika yang mereka dulunya melarikan diri dari negara sosialis sehingga mereka tidak ingin prinsip-prinsip sosialisme diberlakukan di Amerika Serikat. Dan karena itulah mereka cenderung mendukung Presiden Trump. Lalu kita juga lihat juga ada faktor policy melawan personality. Kebijakan melawan kepribadian. Banyak masa Partai Republik yang mungkin tidak suka dengan pembawaan atau kepribadian Presiden Trump, mereka masih terpikat dengan kebijakannya. Presiden Trump menempuh berbagai kebijakan yang konservatif dan ia sudah juga deliver, ia sudah juga mencapai pencapaian dalam hal susunan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang kini lebih condong ke konservatif dan ia telah menggolkan 2 Hakim Agung konservatif dan sedang menggulirkan proses konfirmasi Hakim Agung konservatif ketiga menggantikan Ruth Bader Ginsburg yang meninggal dunia. Dan ini dianggap sebagai pencapaian pemerintahan Trump yang masih bisa mengalihkan momentum pada Trump. Menariknya dalam hal pemilihan yang dilakukan awal, lebih banyak masa Partai Demokrat yang melakukannya. Tapi kita lihat apakah pada hari H nanti Partai Republik masanya akan berbondong-bondong ke TPS dan menghadang keunggulan sementara oleh Partai Demokrat. Sarah dan Nabila. Ya baik, terima kasih atas informasinya reporter VOA Indonesia di Amerika Serikat Nova Purwadi.